roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. But jumping and I hear my name, grasping into life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara dimanapun berada yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama dengan salah satu pengusaha muda yang bagi saya sangat-sangat inspiratif sekali ya. Saya rasa nanti setelah kita diskusi banyak, ketika kita sudah sharing bareng beliau, saya rasa kita semua akan sama-sama tergugah motivasi untuk berani menjadi pengusaha. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Parmin. sahabat Mimin, Ya, Parmin ya. ya. Beliau ini adalah sahabat saya waktu di SD dulu ya. Oke, sahabat muda sekalian, mari kita dengar ya. Kita mengenal beliau terlebih dahulu, baru setelah itu kita bicara terkait dengan apa yang hari ini sudah dilakukan oleh Mas Amin. Selamat sore Mas Amin. Selamat sore, Pak. Alhamdulillah kita ketemu Mas Amin Ya. di sini. Namun sebelumnya Mas Amin bisa memperkenalkan diri dulu, Ya, nama, alamat, kemudian Nama saya hobi Oke. Suparmin, alamat dari Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari. siapa? Oke. Nah, bidang saya Heeh. usaha barang bekas rongsokan. Iya. Oke, sahabat muda sekalian. Jadi mungkin ini agak berbeda dari yang lain ya. Beliau ini adalah pengusaha rongsok, tapi beliau ini bukan sekedar orang yang keliling kampung kemudian ngambil rongsok, bukan. Tapi alhamdulillah Mas Mimin ini adalah hari ini menjadi bosnya rongsok ya. Bosnya rongsok yang ada di Desa Kertosari. Begitu ya Mas Iya, Mimin? betul, Pak. Iya. Ya. Mas Mimin, sejak kapan ini memulai usaha rongsok ini Mas Mimin? Semenjak tahun 2014. Tahun 2014. Iya. Dulu Mas Mimin sebelum usaha rongsok ini apa? Dulu kerja di pabrik, Pak. Kerja di pabrik. Iya. Oke. Karena di pabrik saya mengundurkan diri aja lah. Oh, di pabrik itu berapa lama dulu? Sekitar 4 tahun lah, Nay. 4 tahun di Iya, pabrik. iya. Oh iya, sahabat muda sekalian. Karena memang pada konten sebelumnya saya mengatakan bahwa di tempat kita ini di Kecamatan Tanjung Sari memang dikepung dengan banyaknya perusahaan-perusahaan. Jadi pasti generasi mudanya setelah lulus SMA ya, pasti mereka terus orientasinya kalau tidak melanjutkan kuliah pasti mendaftar di perusahaan-perusahaan gitu ya Mas Ya, Mimin yang ada di betul. sini ya. Nah, ini Mas Mimin juga sempat mengenyam bekerja di pabrik ya, di perusahaan. Dulu kerjanya apa Mas Mimin di pabrik itu? Cleaning service. Cleaning service. Iya. Jadi beliau menjadi cleaning service selama 4 tahun. Iya. Nah, terus apa ini yang melatar belakangi kok Mas Mimin tiba-tiba setelah jadi cleaning service kok kemudian hari ini sudah menjadi pengusaha rongsok ini? Alhamdulillah dari kawan saja. Namanya kawan kita baik semua. Ya itu Oke. tadi kerjasama. Alhamdulillah terus saya bisa bikin sendiri. Ya itu tadi awal pertama memang saya tidak punya modal. Oke. Dari nol saya tidak pun 1.000 pun saya tidak punya. Tapi 1 rupiah pun nggak saya punya? rupiah. Oke. Habis itu saya nekat gimana cara saya hidup mengenakin badan saya lah hitungannya. Jadi saya mulung umpama. Saya tidak berani di kampung-kampung. Pertama mulung Iya, keliling gitu ya? keliling. Tapi saya tidak berani di kampung mulung itu karena saya beraninya di pinggir kali, di Oh, rawa-rawa. karena mungkin agak malu lah ya. Iya, betul. Jadi awal mula Ya. rada malu-malu Ya, ya. karena kan dulu belum ada yang berani di kali-kali dalam-dalam kayak gitu. Oh gitu. Tetap Ya. banyak juga ya Ya, sampah-sampah di sampah. kali-kali itu ya. Pokoknya bambu nggak pakai sendal ya kena duri. Udah biasa ya kena duri. Kena Tapi beler. luar biasa sahabat muda sekalian. Kena Mas Mimin ini memulai usahanya dengan modal 0 rupiah. Karena apa? Karena nekat. Oh iya, satu hal ya. Mas Mimin juga mungkin dapat menceritakan Mas Mimin ya. Mas Mimin ini ketika dulu sempat
bekerja di perusahaan ya sempat mengalami musibah ya, Mas Mimin ya. betul. Bisa ceritakan nih Mas Mimin Alhamdulillah musibahnya. kerjaan musibah itu tahun 2000-an lah ya. 2000-an. Cuman saya memang masih kecil karena keadaan ke rumah itu belum ada sama sekali. Ekonomi lah. Saya nekat untuk bantu keluarga. Akhirnya karena musibah yaitu tadi jam 3:30 lah hitungannya. Cuman alhamdulillah patah langsung. Teman masih ingat. Terus saya sadar, nggak apa-apa. Ini sahabat muda sekalian, ini adalah musibah yang dialami oleh Mas Parmin. Jadi luar biasa sekali ya. Beliau hari ini tahun berapa Mas Parmin? Tahun 2000-an lah. Sekitar tahun 2000-an beliau harus kehilangan tangan kanannya yang masuk di dalam mesin ya. Iya. Langsung habis saat itu ya Mas Parmin ya. Ya. Oh gitu, subhanallah, luar biasa sekali perjalanan musibah yang dialami oleh Mas Parmin ini. Beliau kehilangan tangan kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Parmin, bisa menceritakan nggak dulu bagaimana proses terjadinya musibah itu? Waktu itu kan lagi nyurah kopi di samping kopier. Nah, tahu tangan saya masuk ke giling. Langsung gitu aja ya? Nggak ada musibah. Seru bapak sih sebetulnya udah dibilangin. Jangan berangkat udah dikasih tahu, cuman kata saya kondisi usaha keuangan nggak ada pak, besok gimana kata saya kan. Akhirnya berangkat. Terus akhirnya berangkat ya itu tadi sana mau pulang dilalanya nggak boleh dulu ini suruh suruh bersihin dulu sebentar. Aduh ya itu udah ganti udah inah kata saya. Udah nyalin posisi ya. Tapi Tapi posisi habis kejadian itu langsung hilang gitu ya? hilang. Tapi posisi sadar ya? Sadar. Oh, subhanallah. Terus dibawa ke rumah sakit Ya, gitu ya? bawa ke Dalam rumah keadaan sakit. sadar itu ya? Alhamdulillah saya masih bisa kuat jikiran. Oh gitu, alhamdulillah. Terus sampai rumah sakit saya diajak ngobrol rumahnya mana, ke tempatnya mana. Alhamdulillah masih tahu. Habis itu saya nggak tahu lagi, habis disuntik. Begitu sahabat sekalian, luar biasa musibah yang dialami oleh beliau ini. Lah, terus Mas Min, ini usaha ini kembali ke usaha lagi lah ya. Kembali ke usaha Rosok ini. Ini prospeknya gimana ini kira-kira di tempat kita ini? Prospeknya bagus, betul. Bagus ya? Bagus banget. Ya bagi orang warga Kertasari semuanya bagus dan istimewa kita yang punya usaha rongsokan ya tolonglah kalau ini yang punya barang bekas ya kita juga ingin menampungnya. Iya. Siap. Ya, sahabat-sahabat muda nih, kalau ada punya barang-barang bekas ya yang enggak kepakai ya dan mau kemudian dikilokan ya bisa datang ke beliau. Ya di depan SMP ya, SMP Negeri 1 ya, SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Silakan bawa ke sini. Insya Allah harganya berani bersaing gitu. Sekalian promosi ya. Iya. Nah, terus sudah berapa tahun ini berarti? Sekitar 6 tahun. Sekitar 6 tahun. 6 tahun jalan. Terus gimana nih proses selama ini? Kalau selama ini Mas Mimin jalannya sendiri atau ada anak buah atau apa? anak buah. Oh ada yang berjalan gitu ya. Anak buah. Ada berapa orang? Sekarang tinggal 4. Tinggal 4 Iya. Dulunya 8. Oh terus berkurangnya karena apa? Ini mungkin COVID-19 ini Oh, karena iya. berkurang harganya, kurang ini mungkin dia kurang cocok masih ya, nanti suatu saat udah stabil. Insyaallah jalan lagi. Oh iya, luar biasa Mas Parmin ini. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar usaha untuk diri dan keluarganya, akan tetapi juga alhamdulillah mampu hari ini menghidupi 4 orang ya, 4 orang pegawai. Bahkan sebelumnya 8 orang. Tapi lagi-lagi karena memang musibah ini ya, Mas Parmin ya. Jadi COVID-19 ini memang berpengaruh terhadap semua hal ya, termasuk usaha rongsok ini ya. Subhanallah. Ini terus Mas Parmin, jenengan usaha rongsok, anak muda usaha rongsok. Waduh, ini
ini mungkin ya kalau sahabat-sahabat muda yang lain mungkin ya, waduh, mau denger namanya saja udah beban moral. Apalagi sampean ini kok kemudian memberanikan diri untuk memulai usaha rongsok ini. Ini kenapa Mas Parmin? Kok nggak usaha yang lain? Kenapa harus rongsok yang dipilih Mas Parmin? Karena rongsok ini kan sebetulnya sampah, ini banyak limbah, kita minum nggak, kalau nggak digiling itu apa namanya kan banyak sampah, takutnya lingkungan kan kurang, banyak penyakit lah hitungannya kan gitu ya. Kalau kita nggak bersihin siapa lagi yang bersihin untuk kita. Jadi Mas Parmin ini bukan sekedar usaha rongsok saja, tapi juga punya keinginan untuk melakukan pembersihan ya. Minimal ya sekitar kita bersih lah ya, dengan adanya kita usaha rongsok ini ya. Jadi jentik nyamuk dan lain sebagainya, ya keindahan dan lain sebagainya juga akan lebih lagi ya kalau semuanya kita usaha rongsok ini. Kalau tidak ada tukang rongsok, ya mungkin sampah banyak. Sampah banyak pasti. Kayak pemerintah kalau nggak ada tukang rongsok kan mungkin bingung juga. Mau buang sampah kemana? Ya dari yang kecil sampai yang gede. Semuanya ketampung sini lah. Ya. Nah terus Mas Parmin, kalau respon pemerintah ya, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten atau mungkin sekup yang lebih luas lagi terhadap Mas Parmin sampai hari ini sudah ada perhatian belum? Misalnya bentuk bantuan atau apa? Sama sekali alhamdulillah belum. Belum sama sekali. Sama sekali nol. Oh. Dari rupiah aja belum pernah ya. Saya. Ini juga belum pernah disupport sama siapapun. Murni dari usaha sendiri. Wah, luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini mohon maaf nih ya, kembali mengetuk pintu hati pemerintah ya, baik pemerintah daerah maupun semua yang hari ini mempunyai kekuasaan yang lebih ya. Hari ini luar biasa, di samping saya ini anak muda dengan keterbatasan fisik yang ada, tapi luar biasa semangat untuk bisa survive di dunia usaha ya. Ini luar biasa ya. Mohon kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai pemangku kebijakan ya, mohon untuk bisa support Mas Parman apapun bentuknya. Apapun bentuknya, insya Allah kalau seumpamanya ada yang membantu pasti sangat senang sekali ya. Alhamdulillah untuk bertambah untuk usaha lebih besar lagi. Oh iya Mas Parmin, ini ke depan ini rencananya mau seperti apa? Kalau keinginan Mas Parmin dengan usaha rongsok ini ke depan ingin dibuat seperti apa? Ya kalau saya sih sebetulnya bikin yang bagus saja lah, hitungannya kan ini lemah tanah ini di belakang punya saya masih numpang. Ini bukan makanya itu. Kalau saya udah mempunyai tanah enak, saya nggak enak sama orang yang punya. Gitu. Saya mau beli lagi, saya kan orang yang usaha seperti ini aja ngeritisnya lama nggak. Kalau kita beli ya kita nggak dapat duit lagi. Kemana kita ke depannya lagi? Iya benar. Jadi kepingin kalau bisa punya lahan yang luas atau gudang gitu kali ya. Oh luar biasa. Kalau bukan punya saya udah tak pagar kan hitungannya. Lebih aman lagi ya. Kalau di Tanjung Sari sendiri ada berapa nih pengepul barang bekas seperti ini? Kalau di sini cuma satu saya aja. Di Kertosari satu. Tapi kalau di wilayah lainnya kan masih ada banyak. Oh masih ada ya, ada di beberapa daerah gitu ya. Kan jauh-jauh. Agak jauh. Luar biasa sekali. Tapi kalau komunikasi dengan antar penampung barang bekas begini bagus ya. Alhamdulillah semuanya bagus. Gitu kalau ya. saya jelek nggak ada yang mau kesini sama saya. Jadi kalau kadang pas jenengan kosong barang bisa ngambil ke sana pun sebaliknya begitu ya. Oper-operan saling bersamaan lah. Saling bersama. Iya memang. Faktor itu kalau kita namanya faktor, sana belum punya ya kita sokong dulu gimana. Jadi insya Allah gitu. Kekuatan kita itu ada yang di situ, kerjasama bareng-bareng gitu aja. Pendukungannya, men jangan lemah kata dia orang. Suatu saat kamu jadi orang. Amin. Dari orang-orang itu yang mendukung saya ya, semuanya semuanya lah dari Indonesia, mungkin yang belum tahu saya ya mudah-mudahan insya Allah aku minta dukungannya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan masyarakat Indonesia aja. Mas Parmin, usaha seperti ini kadang-kadang kan gini, ada nih orang yang paling berjasa ya. Orang yang paling berjasa membuat kita semangat untuk berusaha itu siapa? Apakah keluarga, orang tua, atau mungkin
ceweknya mungkin. Kalau alhamdulillah saya masih ini dulu ya berkeluarga, tapi alhamdulillah sekarang enggak lah hitungannya kan, enggak ada dukung dari semuanya. Saya dari mandiri saya sendiri. Mandiri enggak, maksudnya yang memberikan semangat gitu. Ayo semangat Mas Pamin itu siapa gitu? Itu adalah saudara-saudara saya, yang bos-bos saya lah dulu waktu kenal lagi pertama. Kalau keluarga saya hanya ngikutin aja jalur anak aja lah. Wow, tapi dukung lah ya, iya, orang tua ya, keluarga ya. Iya. Wow, luar biasa. Kalau pengen mengucapkan terima kasih ya, terima kasih kira-kira kepada siapa? Terima kepada kasih Bapak dulu lah. kepada Bapak ya. Iya, kepada tentu. Bapak yang udah membesarkan saya semuanya, dari saya seperti ini jadi orang. Dan terima kasih walaupun saya diberikan kekurangan, tapi alhamdulillah saya masih dipikir pasti pikiran jalan. Dan walaupun saya sekolah tidak lulus dari sekolahan itu ya. Sekolahnya dulu apa pendidikan terakhir? Cuman kelas 2 aku lah. Kelas 2 SD. Ya kelas 2 SD Ya kayaknya. Allah, luar biasa sahabat muda sekalian. Memang saya buta huruf hitungannya lah. Oke. Saya tidak bisa baca, memang buta huruf saya. Wah, luar biasa. Mas Parmin, orang dengan keterbatasan fisik hari ini, kemudian pendidikan juga sangat terbatas, hanya kelas 2 SD ya. Kemudian bermodalkan 0 rupiah, berani melakukan usaha yang sangat, bagi saya sangat inspiratif sekali ini. Nah, Mas Pamin, kalau misalnya ada nih sahabat-sahabat muda di luar sana yang menyaksikan video ini, kemudian mempunyai keinginan untuk melakukan wirausaha ya, apapun itu ya, kira-kira Mas Pamin ada nggak nih tips atau saran bagi para pengusaha ya yang ingin memulai melakukan usahanya? Kalau mau maafnya mau semuanya ya, hitungannya kalau mau usaha ini kita rintis dengan pelan-pelan. Janganlah takut anak muda, kata saya kan. Kita hidup ini memang dalam punya ijazah. Belum tentu kita ijazah itu kepake sementara, kita benar kan. Kita kontrak, sekarang kita kerja di kontrak 3 bulan atau 1 tahun, kita habis kontrak itu hilang, nggak ada duit sama sekali. Kalau kita punya kerjaan, simpan dulu usaha itu, kerja dulu, habis itu udah punya modal, bikinlah usaha sendiri, buka. Itu aja kata saya kan. Jadi uang itu jangan disia-siakan untuk judi untuk apa, semuanya tolonglah diperkembangkanlah seperti saya inilah. Walaupun saya cacat, saya dulu kecil sampai sekarang alhamdulillah ya kayak gini. Terus jiwa muda tolonglah kalau ini dibenerin aja jalurnya, yang pokoknya yang mateng lah. Kalau ini jiwa muda jangan takut kalau untuk usaha, jangan takut bangkrut. Semangat berani, harus berani pokoknya anak muda nih. Oke, nah luar biasa ini. Ya Allah, hari ini saya bersama dengan orang yang sangat istimewa sekali, sahabat muda sekalian. Nah, sahabat muda sekalian ya. Oke, sahabat muda sekalian ya, luar biasa diskusi pada kali ini ya. Walaupun mungkin ya kita berada di tempat yang sebenarnya ini gelap ya. Ini remang-remang kita ya. Alhamdulillah dapat bantuan dari cahaya yang ada di samping saya. Tapi bagi saya ini sangat luar biasa sekali. Kepada sahabat-sahabat muda dimanapun berada, ketika sahabat-sahabat ingin memulai usaha apapun bentuknya, silakan lakukan. Jangan takut bayangan, jangan takut bangkrut, kata Mas Parmin ya. Jangan takut modal. Kadang-kadang memang anak-anak muda kalau mau usaha kadang-kadang bingung modalnya dari mana. Dan ternyata di samping saya, beliau sudah membuktikan tanpa harus modal, cukup dengan fisik yang ada dalam diri kita ya, cukup dengan semangat yang ada di dalam dada kita. Kalau kita serius, kita komitmen untuk melakukan usaha, lakukanlah. Insya Allah banyak hal. Dan di samping saya ini alhamdulillah hari ini sudah membuktikan. Satu hal lagi saya dengar dari beberapa orang, ada satu bocoran yang mungkin beliau juga nggak tahu. Satu hal, Mas Parmin ini termasuk orang yang selalu mensyukuri apa yang didapatkan. Ada info yang mengatakan kepada saya bahwa beliau ini ya orang yang
dermawan, orang yang sering membagikan apa yang beliau dapat, baik itu ke masjid maupun ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu mungkin tip khusus sebenarnya ya, tip khusus bagi kita yang mau berwirausaha. Jadi satu hal, bahwa rezeki yang ada di tangan kita, rezeki yang kita dapat, tidak semuanya mutlak itu milik kita, tapi sebagian adalah milik orang lain. Maka ya, silakan tasarufkan apa yang menjadi hak orang lain. Insya Allah kalau kita mau mensyukuri apa yang kita dapatkan, insya Allah kalau kita mau berbagi dengan sesama, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan berlipat ganda. Begitu Mas Ayun ya. Oke, sahabat muda sekalian, demikian dulu video kita pada kali ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.